Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 kala bertandang ke markas Spezia Stadio Alberto Pico dalam laga Serie A Giornata 32 Kamis dini hari tadi. Inter bahkan sempat tertinggal lebih dulu usai tuan rumah mencetak gol lewat aksi Diego Farias. Nerazzurri mampu menyamakan kedudukan berkat gol Ivan Perisic. Beruntung di pertandingan lain, rival terdekat justru dipermalukan di kandang sendiri oleh Sassuolo. Berkat hasil ini, Inter masih nyaman di puncak klasemen dengan poin 76, berselisih 10 poin dari peringkat kedua. Sedangkan Spezia menduduki peringkat 15 dengan perolehan poin 33. Lautaro Martinez layak terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Spezia versus Inter Milan dini hari tadi. Meski tak ikut mencatatkan namanya di papan skor, Lautaro Martinez tetap menunjukkan performa meyakinkan sepanjang 90 menit penuh ia berada di lapangan. Sempat membuat gol namun dianulir karena sudah tertangkap garis offside. Dilansir dari Huskort, Lautaro mendapatkan rating 7,5 pada pertandingan ini, tertinggi di antara pemain lainnya. Sang pemain juga tercatat 5 kali melepas tembakan, terbanyak di antara pemain lain, dan 3 kali melakukan dribble sukses, serta 3 kali melancarkan tackle. Pelatih Inter Milan Antonio Conte memberikan komentar mengenai kegagalan tim asuhannya meraih poin maksimal saat bertandang ke Spezia. Conte menyebut bahwa timnya tidak berhasil memanfaatkan banyak peluang emas sehingga gagal memenangkan pertandingan tersebut. Tentunya sangat disayangkan karena kami layak mendapatkan 3 poin, dengan terkadang kami tidak beruntung. Kami akan terus melaju di jalur kami dengan keinginan dan rasa antusiasme yang besar, ujar Conte seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Inter kian dekat untuk bisa mengamankan gelar Scudetto ke-19 mereka yang sudah lama dinanti. Butuh 9 poin bagi Nerazzurri untuk secara matematis mengamankan gelar ini dari kejaran pesaing terdekat mereka, AC Milan. Tuttosport menyoroti andai Inter berhasil merengkuh gelar ini di akhir musim nanti, ini akan menjadi persembahan gelar yang istimewa bagi 5 penggawa Inter yang mengabdi paling lama di klub saat ini. Kelima pemain tersebut adalah Samir Handanovic, Andrea Ranocchia, Danilo De Ambrosio, Marcelo Brozovic, dan Ivan Perisic. Ranocchia menjadi pemain terlama yang ada di skuad Inter saat ini, di mana ia bergabung bersama Nerazzurri pada 2011 silam. Ia melewati periode yang tak mudah, dengan kritikan yang luar biasa yang sempat mengarah kepadanya hingga membuatnya sempat 2 kali dipinjamkan sebelum kemudian kembali ke Milano. Dan saat ini memegang peranan penting di ruang ganti dan selalu siap ketika dipercaya tampil. Kemudian Handanovic yang bergabung dengan Inter pada 2012 lalu. Jika Ranocchia sudah pernah mencicipi gelar Coppa Italia bersama Inter, Handanovic belum sekalipun memenangkan trofi bersama seragam ini. Hasratnya untuk mencicipi Liga Champions pun baru terkabul di beberapa musim terakhir. Kemudian ada De Ambrosio, Brozovic, dan Perisic yang semua bergabung di era kepemimpinan Erick Thohir. Kelima pemain ini memainkan peran penting musim ini dalam upaya tim memenangkan gelar Scudetto yang tentu akan terasa istimewa bagi mereka di akhir musim nanti. Laga melawan Spezia merupakan laga yang spesial bagi Ivan Perisic. Itu adalah laga ke-200 Perisic bersama Nerazzurri di semua kompetisi. Perisic menandai tonggak sejarah tersebut dengan sebuah gol. Dia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di markas Spezia. Perisic bergabung dengan Inter pada tahun 2015 dari Wolfsburg. Sampai sejauh ini,
Dia sudah mencatatkan 44 gol dan 40 assist dari 200 penampilannya tersebut. Inter Milan tetap berkomitmen untuk mendorong dilakukannya reformasi sepak bola Eropa meski telah mundur dari Liga Super Eropa. Nerazzurri sebelumnya mengonfirmasi bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari proyek kompetisi baru tersebut. Tetapi, karena mereka menjelaskan dalam pernyataan bahwa mereka tidak mengabaikan argumen soal gagasan Liga Super. FC Internazionale Milano mengonfirmasi bahwa klub tidak lagi dalam bagian proyek Super League. Bunyi pernyataan klub. Menurut edisi cetak Gazzetta dello Sport, bukan suatu kebetulan jika Inter menjadi klub Italia pertama yang mundur dari ISL. Karena justru AC Milan dan Juventus yang paling terlibat dalam proyek baru tersebut. Kemudian Inter juga ingin UEFA berkomitmen untuk melakukan transparansi dengan klub-klub Eropa mengenai distribusi pendapatan yang menurut Nerazzurri dan lainnya tidak adil saat ini. UEFA terus mendapatkan lebih banyak pendapatan dari Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan itu didapat dari menjual brand image klub besar seperti Inter, Madrid, dan Manchester, namun klub hanya menerima uang hadiah yang kecil. Marotta membela gagasan pembentukan Liga Super Eropa dan mengirimkan peringatan keras kepada mereka yang merayakan kegagalan pendirian kompetisi tersebut. Marotta meyakinkan bahwa proyek Liga Super dibuat dengan itikat baik dan menegaskan kembali keprihatinannya tentang keadaan keuangan sepak bola saat ini. CEO Inter ini juga memperingatkan bahwa sepak bola bisa runtuh tanpa reformasi menyeluruh pada struktur keuangan UEFA dan kompetisi yang dibawahinya. Hal senada diungkapkan oleh Conte setelah laga Spezia versus Inter berakhir. Mereka perlu merefleksikan ini, klub menyediakan para pemain yang diperas seperti Lehmann, tapi justru UEFA yang menikmatinya. UEFA perlu memikirkan tentang fakta bahwa klub-klub layak untuk diberi penghargaan dengan cara yang lebih tepat. Karena klub-klublah yang berinvestasi pada pemain, pelatih, dan sebagainya. Jika Anda menerima 10 juta euro dan hanya memberikan 3 juta euro kepada klub, misalnya, itu tidak benar. Klublah yang memasukkan uang, jadi saya pikir distribusinya harus diubah. Presiden FIGC, Gabriele Gravina, mengesampingkan kemungkinan untuk memberi sanksi kepada Inter, Juventus, dan AC Milan atas keputusan ketiga klub ini untuk ikut serta dalam mendirikan kompetisi Super League. Seperti yang diketahui, beberapa presiden Serie A, dalam hal ini Presiden Torino, Urbano Cairo, dan Presiden Sampdoria, Massimo Ferrero, menuntut ketiga tim ini untuk diberi sanksi. Mengutip dari Calcio e Finanza, Gravina berujar, Anda tidak bisa memberi sanksi pada sebuah ide, terlebih ketika ide tersebut hingga saat ini juga tidak terwujud. Namun, ketika ada proyek yang bertentangan dengan norma undang-undang terwujud di masa depan, maka akan ada badan peradilan yang akan mengevaluasi. Hal sependapat dengan hal ini diutarakan oleh jurnalis Franco Ardine. Ia meyakini Serie A akan mati dalam 2 tahun ke depan andai tak menyertakan 3 tim ini. Dalam 7 tahun terakhir, Juve, Inter, dan Milan sudah menghabiskan 1 miliar euro ke pundi-pundi klub-klub Serie A. Tanpa ketiga tim ini, TV mana yang mau membayarkan 800 juta euro satu musim untuk membeli hak siar Serie A? Kompetisi ini akan mati dalam 2 tahun tanpa mereka.